Halo Sobat Petualang, bertemu lagi dengan kami ya. Siapa yang gak tahu sama hewan ini? Hayo. Di antara para sobat pasti pernah mengejar hewan ini dan menangkapnya saat bermain bersama teman di kebun. Hayo, siapa yang masa kecilnya masih suka ngompol, cerita, atau mitos masa lalu? Siapa yang suka ngompol pasti bagian perut atau pusarnya ditempelkan capung. Ya, itulah masa kecil kamu. Oke sobat, kali ini kita akan lebih dekat dan mengenal hewan ini. Dia adalah capung. Capung atau sibar-sibar adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata. Kedua macam serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Namanya dalam bahasa daerah adalah papaton, kinjen, coblan, kasasiun, kapum, sansiburbung koloko gadi. Dalam ragam bahasa yang berbeda, namun tetap sama, capung atau sibar-sibar ini terdiri dari berbagai macam varian jenis dan warna. Biasanya tubuh dan warna mereka identik dengan di mana dan lokasi mereka tinggal pada subtropis dan lain-lain, makan akan berbeda juga varian mereka. Capung Subordo Anisoptera relatif mudah dibedakan dari capung jarum Subordo Zygoptera. Capung umumnya bertubuh relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke sampingan. Sedangkan capung jarum umumnya bertubuh kecil, meskipun ada beberapa jenis yang agak besar, memiliki abdomen yang kurus ramping mirip jarum, dan hinggap di jendela dengan sayap-sayap tertutup tegak menyatu di atas punggungnya. Capung dan capung jarum menyebar luas di hutan-hutan, kebun, sawah, sungai dan danau, hingga ke pekarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Ditemukan mulai dari tepi pantai hingga ketinggian lebih dari 3000 meter dpr. Beberapa jenisnya, umumnya jenis capung, merupakan penerbang yang kuat dan luas wilayah jelajahnya. Beberapa jenis yang lain memiliki habitat yang spesifik dan wilayah hidup yang sempit. Capung jarum biasanya terbang dengan lemah dan jarang menjelajah jauh. Siklus hidup capung dari telur hingga mate setelah dewasa bervariasi antara 6 bulan hingga maksimal 6 atau 7 tahun. Capung meletakkan telurnya pada tetumbuhan yang berada di air. Ada jenis yang senang dengan air menggenang, tetapi ada pula jenis yang senang menaruh telurnya di air yang agak deras. Setelah menetas, tempayan atau larva capung hidup dan berkembang di dasar perairan, mengalami metamorfosis menjadi nimfa, dan akhirnya keluar dari air sebagai capung dewasa. Sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa di bawah permukaan air dengan menggunakan insang internal untuk bernapas. Tempayan dan nimfa capung hidup sebagai hewan karnivora yang ganas. Nimfa capung yang berukuran besar bahkan dapat memburu dan memangsa berudul dan anak ikan. Setelah dewasa, capung hanya mampu hidup maksimal selama 4 bulan. Di antara beberapa jenis capung yang paling terkenal dan sering kita jumpai adalah capung jarum. Nah, inilah dia capung jarum. Awas jangan sampai lupa ya bedanya. Capung jarum cenderung lebih kecil tubuhnya, maka itulah mereka dijuluki capung jarum. Capung jarum adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Odonata juga sih. Jenis-jenis capung biasanya dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu capung atau sibar-sibar dan capung jarum. Capung jarum memiliki ciri-ciri unik yang membuatnya mudah dibedakan dari jenis capung lainnya, yaitu bentuk tubuh yang ramping seperti jarum dan posisi sayap tegak ke atas saat istirahat. Capung jarum sering ditemukan di sekitar kolam, rawa, hutan, dan sawah. Siklus hidup capung jarum bermula dari telur. Umumnya setelah 2 hari, telur akan menetas dan larva keluar meninggalkan cangkangnya. Kemudian larva akan bertumbuh menjadi nimfe dan pada akhirnya menjadi capung jarum dewasa. Capung jarum dewasa memiliki warna tubuh hijau kekuningan dan hitam. Habitat capung jarum tersebar luas mulai dari sepanjang aliran air, kolam,
rawa, hutan, sawah, hingga pekarangan rumah. Capung jarum dapat ditemukan di pantai ataupun daerah dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, para sobat, bagaimana? Cukup jelaskan kita mengenal capung. Oke deh sobat, kalau memang sudah jelas mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti akan kita sambung pada episode selanjutnya, dan tentunya semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.